Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Bang Arkas. Oke, baik teman-teman, pada hari ini Bang Arkas akan memberikan teman-teman tutorial bagaimana cara setting YouTube kita teman-teman ya. Agar YouTube bisa merekomendasikan video kita kepada orang-orang teman-teman ya, supaya banyak penontonnya. Oke, kita langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama kita masuk saja langsung di Mozilla ataukah di Chrome-nya teman-teman. Oke, setelah masuk di YouTube-nya teman-teman, silakan yang pertama yang harus kita setting adalah di YouTube Studio ya. Jadi kita masuk dulu di YouTube Studio. Jadi kita masuk dulu di sini teman-teman. Silakan teman-teman klik yang ini yang YouTube Studio. Oke, setelah masuk, nah ini sudah masuk di YouTube Studionya kita. Nah, selanjutnya adalah hal terpenting yang pertama yang harus teman-teman setting di channel YouTube kita adalah di bagian setelan ini teman-teman. Jadi kita masuk dulu di bagian setelan ini. Langsung saja diklik teman-teman ya. Nah, setelah masuk di bagian setelan, nah teman-teman melihat di sini ada 6 pilihan teman-teman ya. 6 pilihan setelan yang perlu untuk kita setel. Nah, yang pertama adalah masalah mata uang. Jadi di sini teman-teman bisa pilih mata uang Indonesia, dolar Amerika Serikat atau yang lainnya. Jadi nggak apa-apa kalau saya di sini saya setting aja USD teman-teman ya. Terus selanjutnya yang kita ingin setting adalah di bagian ini teman-teman, yang paling penting di bagian channel. Kita klik saja langsung. Nah, di bagian channel inilah yang paling menentukan apakah settingan ini benar atau tidak teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah di negara domisili. Nah, di negara domisili ini silakan teman-teman pilih Indonesia ya teman-teman, karena di sini kan banyak pilihannya teman-teman ya. Ada negara-negara lain juga yang disarankan sama YouTube. Nah, di sini teman-teman silakan pilih Indonesia. Kemudian, nah di bawah sini ada kata kunci. Nah, sebelumnya kan di sini kosong ya teman-teman. Jadi ini harus teman-teman isi dan menurut saya ini wajib ya teman-teman. Nah, cara isinya bagaimana? Jadi silakan teman-teman sesuaikan kata kunci di sini dengan isi kontennya teman-teman. Jadi misalnya kayak di channel saya ini teman-teman ya, karena saya fokusnya adalah kepada pemberian tutorial seputar YouTube dan juga cara menghasilkan uang di internet ke depannya nanti teman-teman ya. Maka kata kunci yang saya simpan di sini itu seperti ini teman-teman. Jadi ada tips fitur pemula, itu tutorial YouTube, cari uang online, cara menambah apa view. Wah, ini salah teman-teman ya. Jadi kita ubah dulu. Cara menambah view dan subscriber, cara jadi YouTuber. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di kata kunci ini kita harus apa bahasanya kita sesuaikan dengan isi kontennya kita teman-teman. Isi kontennya kita mau kemana, nah kita sesuaikan di kata kuncinya. Jadi misalnya kayak saya tadi yang saya bilang bahwa channel saya itu ke depan itu membahas tentang seputar YouTube dan juga seputar bagaimana menghasilkan uang di internet ya, makanya kata kunci yang saya simpan itu seperti ini teman-teman ya. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan kata kunci seperti ini ya? Jadi di video-video saya sebelumnya itu sudah beberapa kali setiap video itu menjelaskan cara untuk kita mendapatkan kata kunci yang benar teman-temannya. Jadi ada namanya Rapidtext.io ya. Di situ kita sisa klik saja dan semua muncul. Atau saya contohkan langsung saja teman-temannya cara untuk mendapatkan seperti itu kata kunci ya. Jadi kita klik saja di sini Rapidtext. Nah, yang kita pilih yang paling atas ini teman-temannya rapidtext.io. Jadi kita langsung masuk saja. Nah, ini sudah masuk di halaman depan dari rapidtext.io teman-temannya. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan tag apa yang ingin teman-teman masukkan. Misalnya kayak kita ingin menjadi fokus videonya kita adalah YouTuber pemula teman-teman, tentang pemberian tutorial ataukah video tentang memasak dan lainnya. Silakan masukkan saja di sini teman-teman. Misal kayak tutorial YouTube. Nah, misalnya ini tutorial YouTube, langsung saja teman-teman search ya.
Langsung kita cari dan kita lihat akan ada beberapa yang disarankan oleh rapidtest.io teman-teman. Nah, dari situ nanti kita akan pilih, langsung saja dipilih teman-teman, kira-kira mana yang paling cocok untuk kita masukkan. Nah, misalnya seperti ini. Ya, ada cara buat channel YouTube. Nah, ini yang disarankan sama YouTube ini adalah kata kunci yang paling sering dicari oleh orang-orang teman-temannya seperti itu. Nah, yang kedua adalah pada saat teman-teman sudah mendapatkan satu atau dua kata kunci di sini ya, teman-teman sudah ambil. Nah, dan teman-teman simpan di sini. Nah, selanjutnya juga cara untuk melihat itu, melihat kata kunci bagaimana. Ya, teman-teman masuk juga di YouTube seperti ini teman-temannya, dan teman-teman eh, tulis di sini cara, atau tonton saja tutorial YouTube. Nah, tutorial YouTube. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa yang dikeluarkan oleh YouTube, beberapa seperti instingnya tentang tebakan yang inikah yang Anda cari seperti itu. Nah, ini semua yang dimunculkan sama YouTube ini adalah deretan kata-kata kata kunci tutorial YouTube yang paling sering dicari teman-teman di YouTube teman-teman. Nah, ini yang paling atas adalah tutorial YouTuber pemula. Nah, seperti itu. Tutorial YouTube biar banyak yang tonton. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini silakan teman-teman ambil saja. Misalnya teman-teman mau ambil semua ini ya, yang pemula biar banyak tonton, bisa keluar di latar belakang, premium, nah, terserah teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman masukkan saja di sini ketika sudah dapat. Oke. Selain info dasar, yang paling penting ini ada yang namanya setelan lanjutannya. Nah, di sini teman-teman tentukan apakah channelnya teman-teman ini dibuat untuk anak-anak atau tidak. Nah, ketika memang bukan untuk anak-anak ya silakan teman-teman settingnya itu langsung pilih yang ini saja teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman upload video itu nggak muncul lagi nih teman-teman. Ataukah sudah memang dipilih oleh YouTube secara otomatis ini teman-temannya, jadi nggak perlu, untuk menghemat waktu saja begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kelayakan fitur. Nah, ini juga paling menurut saya penting juga teman-teman ya. Jadi ada namanya fitur standar yang pertama. Nah, di sini adalah kita lihat dulu keuntungan dari kita aktifkan teman-temannya. Menurut saya ini otomatis, kemarin ini otomatis terupload ya, karena dengan aktifnya ini kita bisa upload video, membuat playlist, menambah kolaborator ke playlist, menambahkan video baru ke playlist yang sudah ada. Jadi keuntungannya itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang belum terchecklist itu kalau saya nggak salah yang dua ini. Nah, jadi ini harus kita aktifkan teman-teman ya. Nah, pada saat di awal itu pasti ini belum aktif teman-teman. Jadi silakan teman-teman aktifkan. Nah, keuntungannya adalah pada saat teman-teman aktifkan, teman-teman akan bisa buat video berdurasi lebih dari 15 menit. Seperti itu teman-teman. Terus bisa juga mengganti thumbnail custom ya yang teman-teman sudah edit sendiri. Dan yang paling penting juga adalah teman-teman bisa live streaming seperti itu teman-teman. Nah, persyaratannya itu ini tadi, ya itu yang teman-teman sudah aktifkan yang di atas dan verifikasi nomor telepon. Nah, jadi yang di sini itu teman-teman akan diminta nanti untuk verifikasi nomor telepon baru bisa aktif ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada fitur lanjutan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat persyaratannya itu ya ini tadi ya, yang kita harus aktifkan yang di atas. Kemudian ada verifikasi video, tanda pengenal yang valid, history channel. Jadi sudah ada video yang kita upload seperti itu. Nah, fitur keuntungannya adalah, nah ini pertama itu menyiarkan lebih banyak live stream per hari, mengupload lebih banyak video per hari, buat lebih banyak video short setiap hari. Nah, di sini teman-teman bisa baca teman-temannya. Nah, yang paling penting juga di sini adalah dua terakhir ini teman-teman. Nah, di sini mengajukan banding atas klaim konten ID ya. Pada saat teman-teman dikenakan copyright atau ke klaim. Nah, dan teman-teman merasa bahwa tidak ya, silakan teman-teman lakukan banding. Pada saat ini fitur lanjutan sudah aktif, itu akan bisa teman-teman lakukan. Kemudian yang paling penting ini teman-teman yang terakhir, memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Jadi ketika ini belum aktif, teman-teman akan bisa mengajukan monetisasi teman-teman ya. Oke, itu yang paling penting di ketiga hal ini teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung saja klik simpan ketika sudah selesai semua ya.
Oke. Oke, pada saat sudah tersimpan, nah ini ada naik seperti ini. Setelah disimpan artinya sudah tersimpan teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang paling penting untuk kita setting lagi teman-teman, itu adalah di bagian sini teman-teman ya. Bagian penyesuaian. Langsung saja kita buka. Nah, di sini yang pertama itu ada tata letak dan juga branding dan info dasar. Jadi yang pertama itu tata letak. Di sini cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Jadi silakan teman-teman tambahkan di sini teman-temannya video yang menjadi cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe teman-teman. Jadi kita langsung saja tambahkan. Di sini saya akan pilih satu video saya teman-teman ya. Jadi saya pilih saja yang kira-kira yang ini teman-teman ya. Ya yang ini. Kemudian yang di bawah ini video unggulan untuk subscribe yang kembali. Jadi akan diperlihatkan video unggulan kita kepada subscriber yang kembali teman-teman ya. Nah, kita pilih saja yang saya mau yang ini ya. Yang ini saja teman-teman. Oke, sudah masuk ya. Nah, selanjutnya itu di bagian branding. Nah, ini juga yang paling penting sih menurut saya teman-teman. Yang pertama itu ada foto. Jadi di sini silakan teman-teman masukkan foto yang menjadi foto profil YouTube-nya teman-teman. Nah, caranya gimana dan cara untuk branding YouTube itu gimana? Itu sebenarnya sudah saya buat di video pertama saya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu dan belum lihat itu silakan dicek di channel ini teman-teman, lihat di video-video saya yang sebelumnya itu ada saya jelaskan cara uploadnya gimana dan sebagainya. Nah, di sini saya cuma memperlihatkan bagaimana cara settingnya teman-teman ya, bukan teknisnya bagaimana. Jadi di foto ini teman-teman ya, betul-betul teman-teman itu harus memperlihatkan logo foto profilnya itu yang terbaik teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan buat logo foto profil itu di Canva atau di Corel kah atau di Adobe Illustrator, terserah teman-teman. Yang pastinya logo itu bisa menarik untuk dilihat teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada gambar banner. Nah, ini juga wajib untuk teman-teman isi ya. Nah, ukurannya gimana dan cara uploadnya gimana ya silakan teman-teman lihat video saya yang sebelumnya teman-teman ya. Nah, ini juga ada watermark video. Nah, di sini bisa teman-teman masukkan logo yang ini teman-teman. Di sini logonya. Jadi pada saat setiap orang nonton video itu akan ada watermark di sini teman-teman, logonya teman-teman. Dan pada saat mereka klik itu bisa langsung klik subscribe. Jadi pada saat mereka klik itu teman-teman ya, mereka klik yang di sini itu langsung muncul di sini subscribe warna merah teman-teman. Jadi mereka bisa klik itu subscribe. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada info dasar. Nah, di info dasar ini yang juga paling penting ya dan penting sekali untuk teman-teman tulis. Jadi di sini itu untuk menjelaskan tentang channelnya teman-teman itu mau ngarah kemana gitu. Saya ingin bawa kemana YouTube saya. Nah, disinilah teman-teman tuangkan. Makanya pada saat orang mengunjungi channelnya teman-teman, biasanya kan orang melihat video dan langsung ke tentang ya teman-teman, melihat tentangnya teman-teman. Nah, ini akan muncul. Nah, di sini teman-teman, orang-orang itu akan melihat bahwa oh, ternyata channel ini akan membahas tentang YouTube, tutorial YouTube pemula ya, dan juga membahas tentang bagaimana misalnya menghasilkan uang dan sebagainya teman-teman ya. Ataukah ketika teman-teman channelnya adalah memasak dan sebagainya, di sini teman-teman silakan jelaskan tentang bahwa channel ini itu akan menyampaikan seputar resep-resep masakan yang terbaru misalnya ya. Dan ya di sini silakan teman-teman tambahkan, ini opsional saja ya. Misalnya tambahkan seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng. Nah, dan kemudian juga ada salam Bang Arkas. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada URL channel ya. Nah, pada saat di awal teman-teman bikin YouTube itu ini nggak bisa diubah teman-teman ya. Saya saja belum bisa diubah teman-teman ya. Nah, persyaratannya itu ada di sini. Kita lihat dulu. Nah, masalah URL channel YouTube. Nah, keuntungannya apa? Yaitu pada saat teman-teman custom ya. Jadi pada saat kita custom itu kita bisa menulis nama
YouTube kita di belakang itu teman-teman untuk mempersingkat ya. Nah ini kan youtube.com garis miring C garis miring dan sudah nama YouTube kita, misalnya saya Bang Arkas seperti teman-teman. Nah tujuannya apa? Nah di sini jelaskan bahwa URL yang lebih pendek dan mudah diingat yang Anda dapat bagikan kepada penonton. Jadi dia pendek dan mudah diingat oleh penonton teman-teman ya. Nah persyaratannya apa? Yaitu memiliki 100 subscriber atau lebih, berusia minimal 30 hari. Nah karena channel saya baru sekitar 4 mingguan teman-temannya, belum cukup 30 hari, makanya belum saya bisa ubah. Nah memiliki foto profil yang telah diupload. Nah ini tadi yang saya jelaskan teman-temannya, harus teman-teman masukkan foto profil dan juga gambar banner. Oke? Seperti itu teman-teman. Nah kita kembali. Nah kemudian di sini selanjutnya ada link. Jadi sini teman-teman bisa tambahkan link pada saat teman-teman punya link Instagram atau link website dan sebagainya teman-teman ya. Silakan masukkan saja. Nah kemudian di bawah sini ada info kontak. Jadi di sini ada email teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman masukkan emailnya untuk orang itu bisa hubungi nanti teman-teman itu lewat email yang teman-teman masukkan di sini. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara kita setting YouTube kita supaya banyak yang tonton teman-teman ya. Nah ketika semua sudah selesai teman-teman settingnya, tata letak, branding dan info dasar ya, langsung saja teman-teman klik di sini publikasikan teman-teman ya. Oke, di sini sudah tertulis perubahan dipublikasikan. Nah, selanjutnya yang ingin saya jelaskan di bagian ini ya, teman-teman, monetisasi. Nah, di sini juga ada hak cipta ya. Nah, kalau di bagian hak cipta ini, di sini kalau teman-teman masuk, di situ akan muncul beberapa video-video yang terkena hak cipta teman-teman, seperti itu. Jadi di situ kita bisa melakukan banding. Nah, yang mau saya jelaskan dulu yang terakhir ini ada tentang monetisasi channel teman-teman. Nah, jadi tadi pada saat di bagian penyesuaiannya di bagian setelannya ada verifikasi nomor, jadi itu akan terhubung ke sini juga teman-teman. Jadi pada saat teman-teman verifikasi nomor, nah ini juga harus diverifikasi 2 langkah seperti itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman verifikasi 2 langkah teman-teman ya. Nah di sini adalah hal paling yang ingin kita capai teman-teman. Makanya saya bilang settingan dari YouTube itu harus betul-betul bagus supaya orang yang datang itu bisa nonton videonya teman-teman itu full teman-teman. Jadi kita buat video itu jangan asal-asalan, tapi buat bagaimana kemudian video itu betul-betul bisa bermanfaat kepada orang supaya dia betul-betul bisa menonton sampai akhir. Supaya jam tayang di sini itu bisa betul-betul cepat tercapai teman-teman ya, karena untuk mencapai 4.000 jam tayang itu sangat sulit teman-teman. Nah, setting selanjutnya yang saya bilang untuk mendapatkan 4.000 jam tayang ini mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya teman-teman ya, bagaimana saya bisa menghasilkan 4.959 jam dalam waktu 4 minggu teman-teman. Karena channel saya ini belum cukup 30 hari teman-temannya, belum cukup 1 bulan, tapi baru 4 mingguan. Jadi di sini saya bisa perlihatkan dulu ya supaya teman-teman bisa lihat. Nah ini video pertama saya, yaitu 4 minggu yang lalu. Jadi bagaimana cara saya untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dalam waktu kurang lebih 1 bulan, ya itu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya teman-temannya. Jadi silakan teman-teman setting saja dulu channel YouTube-nya seperti yang saya jelaskan di video ini. Kemudian setelah itu nanti teman-teman lanjut bagaimana cara untuk mendapatkan jam tonton publik 4.000 jam tayang selama kurang lebih 1 bulan. Dan nah di sini saya tinggal tunggu nanti bagaimana cara saya bisa mendapatkan 1.000. Nah di sini sisa 200-an teman-teman ya. 200 lebih sudah saya bisa dapatkan 1.000 subscriber. Nah nanti setelah itu YouTube akan mengirimkan saya email bahwa saya telah memenuhi syarat, dan di situ saya akan mendaftar teman-teman. Mulai untuk mendaftar. Dan semoga insya Allah
saya bisa lolos teman-temannya. Jadi silakan kita sama-sama belajar dan mulai di YouTube dan semoga kita bisa sukses bersama teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa Bang Arkas berikan pada hari ini tentang bagaimana cara setting YouTube kita supaya bisa banyak yang tonton. Jadi teman-teman silakan subscribe dulu ya, like dan share video ini ketika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.